Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Resmi Rahimah Harhat, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 4 dari kelas A dengan NIM 2314010035. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep pendidikan berdasarkan Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Untuk lebih mengetahui bagaimana jelasnya, mari sama-sama kita bahas Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya ataupun Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkanlah darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya ataupun Yusuf dari belakang hingga koyak dan mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia ataupun perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia ataupun Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia ataupun Yusuf termasuk orang yang benar.
Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya ataupun Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampun atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah." Quran Surah Yusuf ayat 23-29 adalah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, di mana jika kita ungkit kembali, Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur dan dibantu ataupun diselamatkan oleh seorang lelaki. Lelaki yang menyelamatkan ini adalah seorang raja di sebuah tempat. Nah, lelaki ini semulai dari hari itu dialah yang mengasuh dan membesarkan Nabi Yusuf alaihissalam. Raja ini memiliki istri bernama Zulaikha, dan pada ayat 23 ini adalah menceritakan tentang kisah Zulaikha dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah manusia yang sangat tampan, sehingga apabila ada seorang perempuan yang melihatnya akan merasakan terpesona terhadap ketampanannya. Ternyata begitu juga dengan Zulaikha. Nah, dalam ayat 23 ini menceritakan kisah bahwa Zulaikha berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf. Pada saat itu, di dalam rumah hanya ada Zulaikha dan Nabi Yusuf, sedangkan raja sedang pergi melaksanakan pekerjaan. Zulaikha berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf dengan cara menutup pintu secara rapat-rapat, sehingga Nabi Yusuf tidak bisa keluar ataupun orang yang berada di luar tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Zulaikha berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Tetapi Nabi Yusuf tidak mau melaksanakan ataupun tidak tergoda dengan hasutan Zulaikha ini. Karena Nabi Yusuf masih menghormati seorang raja, yang mana raja ini yang telah membantunya mulai dari dahulu. Kemudian ayat 24 itu adalah menjelaskan tentang Zulaikha yang berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf berkehendak kepadanya Zulaikha. Maksud dari berkehendak ini adalah bahwa Zulaikha dia terus berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf, misalnya dengan berkata Nabi Yusuf tampan, kemudian rambut Nabi Yusuf begitu indah, dan lain-lain yang dapat menggoda Nabi Yusuf. Jadi hal itu membuat Nabi Yusuf terpesona kepada Zulaikha. Begitu juga dengan sebaliknya, Zulaikha semakin terpesona kepada Nabi Yusuf. Kemudian keduanya memasuki rumah ataupun kita sebutlah sebagai kamar, dan mengunci kamar tersebut. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah mulai untuk membuka celananya, wajah Yakub terbayang dalam pikirannya, seolah-olah dia berkata kepada Nabi Yusuf untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian karena bayangan tersebut datang kepada Nabi Yusuf tersadar dan ia kembali seperti biasa. Dia mengikat celananya kembali dan ingin pergi, namun tetap ditahan oleh Zulaikha, dan bahkan Zulaikha memegang ujung gamis Nabi Yusuf sampai robek ataupun terlepas. Namun Nabi Yusuf tetap menjauh, dan Nabi Yusuf secepat mungkin berlari ke pintu. Setelah dibuka pintu, ternyata raja telah berada di depan pintu. Ayat ke-25 ini adalah menjelaskan tentang Zulaikha dan Nabi Yusuf berlomba menuju ke pintu. Nabi Yusuf bergegas untuk menuju pintu untuk berlari, sedangkan Zulaikha berlari ke pintu maksudnya adalah untuk menahan Nabi Yusuf agar tidak keluar. Namun sebenarnya yang sudah sampai terlebih dahulu ke pintu itu adalah Nabi Yusuf. Tapi karena saking kerasnya pintu ditutup oleh Zulaikha, Nabi Yusuf merasa kewalahan untuk membuka pintu. Dan ketika pintu tersebut telah dibuka, ternyata di hadapan mereka telah ada raja. Dan pada ayat ke-26 sampai 27 itu adalah menjelaskan tentang karena raja telah mendapati Nabi Yusuf dan Zulaikha berada di dalam kamar tersebut,
Tentu raja merasa kesal melihat hal itu. Dan tiba-tiba Zulaiha menuduh Nabi Yusuf yang berusaha untuk menggodanya. Dan dia mengatakan, apakah hukuman ataupun sanksi yang lebih baik kepada seseorang yang berusaha untuk mengganggu istrimu selain dari penjara. Lalu Nabi Yusuf berusaha untuk membela dirinya bahwa sebenarnya yang menggoda bukanlah dia, melainkan Zulaiha lah yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Cekcok pun terjadi di antara mereka. Lalu ada seorang saksi dari keluarga Zulaiha. Dia memberikan kesaksian, jika baju gamis Nabi Yusuf koyak, maka akan menjadi sebuah pertanda, akan menjadi sebuah jawaban dari persoalan mereka. Jadi kalau nanti gamis Nabi Yusuf koyaknya di belakang, maka berarti yang salah adalah Zulaiha, karena Zulaiha lah yang berusaha untuk menahan Nabi Yusuf. Tetapi jika yang koyak adalah gamis sebelah depan, berarti Nabi Yusuf lah yang bersalah. Kemudian pada ayat 28-29 itu adalah terdapatnya sebuah pembuktian, ternyata baju gamis Nabi Yusuf alaihissalam itu yang koyak adalah bagian belakang. Lalu raja berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Kamu benar-benar hebat dalam hal menipu daya. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan kamu istriku bertobatlah kepada Allah karena kamu telah melakukan sebuah dosa besar, ucap seorang raja ini. Pertama, kita harus meneguhkan iman dalam hati kita. Kita harus mengadakan ataupun meninggikan akhlak kepada Allah. Kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu berzikir, dan kita harus tetap mengingat Allah di berbagai macam hal. Walaupun tidak ada orang, tetapi kita harus ingat bahwa Allah melihat apa saja yang telah kita lakukan. Lalu kita harus memiliki akhlak kepada diri kita sendiri juga, di mana kita tidak mudah untuk menjatuhkan diri kita kepada hal-hal yang rendah, apalagi seperti berzina. Kemudian kita juga harus menanamkan rasa terima kasih, akhlak kepada orang lain, di mana Nabi Yusuf, dia walaupun raja tidak ada dalam rumah itu, dia tetap menjaga kepercayaan dari raja ini karena merupakan rasa terima kasihnya kepada raja yang telah mengasuhnya mulai dari kecil. Di dalam ayat ini juga diajarkan kepada kita nilai kesabaran, seperti Nabi Yusuf yang bajunya ditarik oleh Zulaiha. Itu bukanlah hal yang biasa saja, itu merupakan hal yang sangat begitu keras, sampai jubah tersebut koyak, berarti tarikannya adalah tarikan yang sangat dahsyat. Selain itu, bagi perempuan juga harus menjaga dirinya. Selain itu, bagi kita, baik dia perempuan ataupun laki-laki, tetap menjaga diri agar tidak mudah terjerumus dan tidak semudah itu untuk digoda oleh lawan jenis. Serta yang terakhir adalah kita harus menanamkan nilai kejujuran di dalam diri kita pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.